Assalamualaikum. Hai, teman-teman, apa kabar? Kali ini Anak Lang akan membahas tentang kunyit. Kunyit atau kunir Curcuma longa-linn, atau Curcuma domestica Val, merupakan salah satu tanaman rempah sekaligus tanaman obat yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Tanaman ini banyak ditemukan di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan hingga Australia dan Afrika. Bagian yang paling sering dimanfaatkan adalah rimpangnya, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Rimpang kunyit telah lama digunakan sebagai bahan obat tradisional, minuman kesehatan, pewarna alami, hingga bumbu dalam berbagai masakan. Bagi masyarakat Indonesia, India, dan banyak negara Asia lainnya, kunyit bukanlah tanaman yang asing. Hampir semua orang pernah mengonsumsinya, baik sebagai bumbu dapur, bahan jamu, minuman herbal, maupun sebagai salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit termasuk dalam keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Menariknya, tanaman ini memiliki banyak nama yang berbeda di setiap daerah. Di Jawa, kunyit lebih dikenal dengan sebutan kunir, sedangkan masyarakat Sunda menyebutnya koneng. Di Madura dikenal sebagai konyai, di Banjar disebut janar, dan di Ambon disebut unin. Selain itu, masih banyak lagi nama lokal lainnya seperti goraci di Ternate, huni di Bima, kuni di Sangir, alawaha di Gorontalo, dan berbagai sebutan khas daerah lainnya. Keberagaman nama tersebut menunjukkan betapa luasnya penyebaran kunyit di Indonesia serta mencerminkan kekayaan bahasa dan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat populer dalam berbagai masakan Asia. Rempah ini sering digunakan pada hidangan seperti gulai, kari, dan aneka masakan tradisional lainnya. Selain memberikan cita rasa yang khas, kunyit juga berfungsi sebagai pewarna alami yang menghasilkan warna kuning keemasan pada makanan. Bahkan, dalam beberapa olahan makanan, kunyit juga dimanfaatkan sebagai bahan pengawet alami. Tidak hanya digunakan dalam dunia kuliner, kunyit juga banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Berbagai produk herbal dan farmasi berbahan dasar kunyit telah dikembangkan karena kandungan senyawa aktifnya yang bermanfaat bagi tubuh. Khasiat kunyit bahkan dianggap mampu menjadi alternatif alami untuk membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan, termasuk peradangan pada sendi. Selain rimpangnya, daun kunyit juga memiliki manfaat yang tidak kalah menarik. Daun kunyit mengandung senyawa antioksidan dan anti radang, seperti kurkumin, yang dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kandungan tersebut dipercaya mampu membantu mengurangi berbagai keluhan pencernaan, seperti perut kembung dan rasa tidak nyaman pada lambung. Kurkumin yang terdapat dalam kunyit juga diyakini dapat membantu meningkatkan kinerja empedu, yaitu organ yang berperan penting dalam proses pencernaan. Sementara itu, rimpang kunyit yang telah berumur lebih dari 1 tahun sering dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Rimpang ini dipercaya dapat membantu menyegarkan tubuh, melancarkan pencernaan, mengurangi gas berlebih di usus, serta membantu menjaga kesehatan lambung. Di dunia kuliner, kunyit tetap menjadi bahan yang sangat penting karena mampu memberikan aroma, rasa, dan warna yang khas pada berbagai jenis makanan. Tidak heran jika rempah ini menjadi salah satu bumbu andalan di banyak daerah. Dalam pengobatan tradisional, kunyit juga dikenal memiliki sifat anti radang, antiseptik, serta membantu meredakan rasa gatal dan pembengkakan pada jaringan tertentu. Beberapa masyarakat bahkan memanfaatkan kunyit untuk membantu menjaga kesehatan ginjal dan mengatasi berbagai keluhan ringan pada tubuh. Untuk mendapatkan manfaatnya, kunyit biasanya diolah menjadi minuman herbal atau jamu yang dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat. Selain dikenal sebagai tanaman obat, kunyit juga sering dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Warna kuning cerah yang dihasilkan kunyit berasal dari senyawa aktif yang disebut kurkuminoid. Senyawa ini mampu memberikan warna pada berbagai bahan, termasuk jaringan tumbuhan. Dalam proses pembuatannya, ekstrak atau filtrat kunyit dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan pelarut tambahan. Pewarna alami dari kunyit kemudian dapat diaplikasikan pada berbagai media, misalnya untuk mewarnai jaringan tumbuhan seperti batang melinjo melalui proses perendaman atau maserasi. Walaupun kunyit memiliki banyak manfaat, terutama dalam bidang kesehatan, penggunaannya tetap perlu diperhatikan. Seperti bahan alami lainnya, konsumsi kunyit dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan efek samping pada sebagian orang. Oleh karena itu, penggunaannya sebaiknya dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rimpang kunyit tidak bersifat mutagenik atau tidak menyebabkan perubahan genetik pada pengujian laboratorium tertentu. Namun, informasi mengenai keamanan penggunaan kunyit pada ibu hamil dan ibu menyusui masih terbatas sehingga perlu kehati-hatian dalam mengonsumsinya. Begitu pula pada anak-anak,
efektivitas dan tingkat keamanannya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa kunyit dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang, terutama yang memiliki kulit sensitif atau sering terpapar bahan tersebut dalam jangka waktu lama. Reaksi yang muncul biasanya berupa dermatitis alergi, yaitu peradangan pada kulit yang ditandai dengan rasa gatal, kemerahan, atau iritasi. Oleh karena itu, jika muncul gejala yang tidak diinginkan setelah menggunakan atau mengonsumsi kunyit, sebaiknya segera menghentikan penggunaannya dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kunyit Indonesia mengandung berbagai senyawa alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu kandungan utamanya adalah kurkuminoid, yaitu kelompok senyawa yang terdiri dari kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bis-desmetoksikurkumin. Selain itu, kunyit juga mengandung minyak atsiri yang terdiri dari berbagai senyawa aktif seperti turmeron, zingiberin, felandren, sabinena, borneol, dan sineol. Tidak hanya itu, kunyit juga memiliki kandungan gizi lain seperti lemak, karbohidrat, protein, pati, vitamin C, serta berbagai mineral penting seperti zat besi, fosfor, dan kalsium. Kandungan kurkumin dan minyak atsiri dalam kunyit menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kunyit memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antimikroba, serta membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, kunyit juga dipercaya dapat membantu mengontrol kadar kolesterol, mendukung kesehatan hati, dan membantu menjaga daya tahan tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rimpang kunyit tidak bersifat mutagenik atau tidak menyebabkan perubahan genetik pada pengujian laboratorium tertentu. Namun, informasi mengenai keamanan penggunaan kunyit pada ibu hamil dan ibu menyusui masih terbatas sehingga perlu kehati-hatian dalam mengonsumsinya. Begitu pula pada anak-anak, efektivitas dan tingkat keamanannya masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwa kunyit dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang, terutama yang memiliki kulit sensitif atau sering terpapar bahan tersebut dalam jangka waktu lama. Reaksi yang muncul biasanya berupa dermatitis alergi, yaitu peradangan pada kulit yang ditandai dengan rasa gatal, kemerahan, atau iritasi. Oleh karena itu, jika muncul gejala yang tidak diinginkan setelah menggunakan atau mengonsumsi kunyit, sebaiknya segera menghentikan penggunaannya dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kunyit Indonesia mengandung berbagai senyawa alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satu kandungan utamanya adalah kurkuminoid, yaitu kelompok senyawa yang terdiri dari kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bis-desmetoksikurkumin. Selain itu, kunyit juga mengandung minyak atsiri yang terdiri dari berbagai senyawa aktif seperti turmeron, zingiberin, felandren, sabinena, borneol, dan sineol. Tidak hanya itu, kunyit juga memiliki kandungan gizi lain seperti lemak, karbohidrat, protein, pati, vitamin C, serta berbagai mineral penting seperti zat besi, fosfor, dan kalsium. Kandungan kurkumin dan minyak atsiri dalam kunyit menjadi alasan mengapa tanaman ini banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kunyit memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antimikroba, serta membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selain itu, kunyit juga dipercaya dapat membantu mengontrol kadar kolesterol, mendukung kesehatan hati, dan membantu menjaga daya tahan tubuh. Dalam pengobatan tradisional, kunyit sering digunakan untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan, seperti gangguan pencernaan, nyeri saat menstruasi, haid yang tidak teratur, keputihan, tifus, disentri, diabetes, rematik, radang amandel, hingga membantu melancarkan produksi ASI. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa dalam kunyit berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan sel tumor tertentu, meskipun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Karena memiliki banyak manfaat dan kandungan yang berharga, kunyit memiliki peluang yang sangat baik untuk dikembangkan dalam berbagai sektor industri. Saat ini, kunyit tidak hanya digunakan sebagai bumbu dapur, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti ekstrak herbal, minyak atsiri, pati, makanan dan minuman kesehatan, kosmetik, hingga produk farmasi. Potensi inilah yang membuat kunyit menjadi salah satu tanaman herbal yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan terus diminati oleh masyarakat maupun industri. Kunyit merupakan tanaman semak yang umumnya dapat tumbuh hingga sekitar 70 cm. Tanaman ini memiliki batang semu yang tumbuh tegak, berbentuk bulat, dan berwarna hijau kekuningan. Bagian yang paling dikenal dari kunyit adalah rimpangnya yang tumbuh di dalam tanah dan menjadi bagian yang paling sering dimanfaatkan. Bunganya termasuk bunga majemuk yang memiliki rambut halus dan sisik, dengan tangkai bunga yang dapat mencapai panjang sekitar 16-40 cm.
Mahkota bunganya berbentuk silinder, berwarna kuning, dengan ukuran sekitar 3 cm panjangnya dan 1,5 cm lebarnya. Sementara itu, akarnya berwarna coklat muda dan termasuk ke dalam jenis akar serabut. Untuk mendapatkan hasil panen yang optimal, kunyit sebaiknya ditanam pada awal musim hujan, yaitu sekitar bulan September hingga November. Pada periode ini, ketersediaan air cukup melimpah sehingga dapat membantu pertumbuhan rimpang pada fase awal. Bibit yang digunakan sebaiknya berasal dari rimpang yang sehat, tidak terserang hama atau penyakit, serta berumur sekitar 7 hingga 12 bulan. Saat penanaman, rimpang diletakkan secara rebah dengan posisi tunas menghadap ke atas dan ditanam pada kedalaman sekitar 5-10 cm. Selama masa pertumbuhan, tanaman kunyit perlu disiram secara rutin, terutama saat musim kemarau, agar kondisi tanah tetap lembab tetapi tidak terlalu basah atau tergenang air. Kunyit juga tumbuh lebih baik pada lokasi yang mendapatkan sinar matahari cukup, namun tidak terkena paparan sinar matahari langsung sepanjang hari. Tanaman kunyit biasanya siap dipanen ketika daun dan batangnya mulai menguning serta mengering. Kondisi tersebut menandakan bahwa rimpang telah berkembang dengan baik dan siap untuk dipanen serta dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kunyit umumnya mulai bisa dipanen saat berusia sekitar 8 hingga 9 bulan. Namun, pada usia ini ukuran rimpangnya biasanya belum mencapai ukuran maksimal. Karena itu, kunyit yang dipanen pada fase ini lebih sering digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan masakan atau pembuatan jamu segar. Sementara itu, usia 10-12 bulan merupakan waktu yang paling ideal untuk panen. Pada masa ini, rimpang kunyit telah tumbuh lebih besar, memiliki aroma yang lebih kuat, dan warna kuningnya terlihat lebih pekat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kandungan serta kualitas kunyit sudah berada pada tingkat yang optimal. Ada beberapa tanda yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah kunyit sudah siap dipanen. Salah satunya adalah daun yang mulai menguning dan mengering. Selain itu, batang semu tanaman biasanya mulai rebah ke arah tanah. Jika kunyit ditanam di kebun, tanah di sekitar tanaman juga sering terlihat sedikit retak karena ukuran rimpang yang semakin membesar di dalam tanah. Ketika rimpang digali sedikit, aroma khas kunyit biasanya akan tercium lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saat proses panen dilakukan, rimpang kunyit perlu dibongkar dengan hati-hati agar tidak rusak. Setelah diangkat dari tanah, bersihkan sisa-sisa tanah yang masih menempel secara manual. Jika kunyit tidak akan langsung digunakan, sebaiknya hindari mencucinya dengan air karena kelembapan yang berlebihan dapat mempercepat proses pembusukan dan mengurangi daya simpannya. Dengan penanganan yang tepat, rimpang kunyit dapat disimpan lebih lama dan kualitasnya tetap terjaga. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.